Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid. Ya, monggo Pak, bisa mulai Pak. Kita tinggal nunggu Bunda Santi mungkin bentar lagi gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba. Rabbina billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tujuh. Sudah di print? Sudah di print. Ya. Sudah di print. Sudah di print. Ya. Pertanyaannya sedikit ini ya. Kalau kemarin kan sudah dilihat, sekarang sudah di print. Mundur selangkah. Oke. Maju. Sudah hadir. Ada man di situ. Ya, ada man. Kalau ada man itu, man itu paling tidak ada, yang paling gampang itu 3 ya. Bisa man, orang yang bisa artinya untuk bertanya barang siapa gitu ya. Bisa juga untuk sebab akibat barang siapa. Nah, man yang ini termasuk yang man yang mana? Yang nomor 2 itu. Waman ya'tihi mu'mina qada amila salihati. Ini kayaknya karena di belakang ada fa, berarti mungkin yang sebab akibat. Ya, sebab akibat. Itu yang gampang, kebetulan ada fa-nya ya. Sebab akibat itu wajib memasang fa itu kapan? Jadi kan tidak semua akibat itu ada fa-nya. Tidak semua akibat itu ada fa-nya. Ini kalau kapan tidak pakai fa? Jadi, kalau nggak salah ya, tidak jasam. Kalau tidak menjasemkan. Kalau nggak salah. Apa itu? Nggak ada fa itu kalau apa? Fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Ini kalau yang untuk jawab, untuk akibat di belakang. Itu kalau
wajib pasang fa itu bila tidak berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari. Itu baru tidak boleh ada fa. Kalau fi'il madhi atau fi'il mudhari tidak boleh ada fa. Berarti asalkan bukan fi'il madhi dan asalkan bukan fi'il mudhari itu pasti pasang fa di belakang. Suara saya jelas nggak? Jelas. Tidak jelas? Itu pasang fa pasti kalau fi'il madhi sama fi'il mudhari. Apa tidak wajib, Pak? Oh enggak. Kalau justru fi'il madhi atau fi'il mudhari nggak ada fa-nya. Oh. Ya. Ini kan karena ulaika. Ulaika itu apa? Mereka itu Apa termasuk apa ulaika itu? Ulaika itu adalah isim. isyarah. isim isyarah. Karena ulaika isim isyarah, maka di sini wajib pasang fa. Jadi yang tidak pakai fa itu hanya fi'il mudhari dan fi'il madhi. Bila jawabnya atau bila akibatnya berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari. Selain dua itu, maka wajib pasang fa. Oh ya. Nah, sehingga kalau akibatnya itu selain fi'il madhi atau fi'il mudhari, maka akan dengan mudah kita ketahui bahwa misalkan man di depan itu adalah untuk sebab akibat. Sebab akibat. Itu lebih mudah, gitu kan? Namun kita akan mendapatkan kesulitan ketika akibatnya berupa fi'il madhi atau fi'il mudhari. Karena pasti tanpa ada fa. tanpa fa di sana. Maka pijakan utama yang kita pegang, pijakan yang harus kita fokuskan adalah justru di depan untuk mengetahui apakah dia berlaku untuk sebab akibat atau bukan. Kita melihat ke sesudah nyaman. Ya, Nah, sesudah nyaman itu apa? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya harus kita pastikan apakah fi'il mudhari'nya itu tetap rafa atau berubah menjadi jazm. Kalau sudah berubah jadi jazm, itu berarti mannya untuk barang siapa, sebab akibat. Tapi kalau ternyata fi'il mudhari yang jatuh setelah man itu tetap rafa, maka mannya itu ya berarti bukan untuk sebab akibat. Ya, bukan untuk sebab akibat. Kalau bukan untuk sebab akibat ya berarti bisa artinya orang yang, gitu kan? Bukan barang siapa tapi orang yang apalagi bisa bahkan untuk pertanyaan siapa siapa dia, siapa kamu, nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi siapa yang ngambil buku saya misalnya, itu kan pertanyaan. Kenapa? Karena sesudahnya bukan berupa fi'il mudhari yang jazm, bukan fi'il madhi. Oke, jadi ini kita pastikan ini. Nomor 3 ini apa? Fi'il apa? Nomor 3. Fi'il mudhari. Oke, fi'il mudhari'nya apa? Rafa, nasab, atau jazm? Nomor 3 ini. Coba kembali ke yang kemarin. Fi'il mudhari itu ada berapa? 3. Apa saja? Itu tadi af'al khamsah. Terus? Fi'il mudhari mutal akhir itu. Ya, terus? Sama fi'il mudhari sahih akhir. Sahih akhir. Nah, coba untuk jazm ya, untuk jazm. Kalau untuk fi'il mudhari sahih akhir, cirinya pakai apa? Tandanya pakai apa?
Mu'tal akhir. jazmnya. Kalau mu'tal kalau sahih akhir dulu, yang normal Oke, akhir sukun. sukun. Kalau afal khamsah jazmnya pakai apa? Nun, membuang nun. Oh, Membuang. tetap nun. Oh, Jazm. oh jasem, oke. Membuang nun. Kalau jazm membuang nun. Kalau mu'tal akhir Mu'tal akhir. Membuang huruf ilah. Membuang Oke. huruf ilah. Nah, sekarang gini, ya'ti itu kan katanya fi'il mudhari ya. Ya, Tanda mudhari'nya mana? membuang ilah ya. Iya, membuang ilah. Bukan. Tanda kalau dia adalah fi'il mudhari mana? Cirinya apa? Oh, ada Ya. ya Ya. depannya. Oke. Terus kalau ya itu sebagai ciri dari fi'il mudhari, maka huruf aslinya menyisakan berapa? Oh, harusnya ini ya. Kan kata dasar itu berapa huruf? Tiga. Tiga. Itu sisa berapa? Sisa Ataha, 3. Ataha kan? Kan Bukan. ya'ti kan? Ya'ti kan? Ya'ti. Heeh. Kalau ya-nya itu adalah ciri dari fi'il mudhari, terus kata dasarnya tinggal berapa? Oh, tinggal 2. Ati. Dua. Tinggal 2. Kayak itu kan nggak mungkin kan? Enggak. Nah, tinggal 2 itu tidak mungkin karena pasti 3. Itu menandakan bahwa ada yang dibuang Ya. di belakangnya. Nah, sekarang kalau pengen tahu nih, huruf ilah itu kan ada 3. Bisa alif, bisa waw, bisa ya. Berarti kita yakin bahwa ya'ti ini ada yang dibuang kan? Setelahnya apa? Setelah huruf ta. Iya. Setelah huruf ta, ya. Nah, sekarang karena huruf ilah itu ada 3, alif, waw, ya. Sekarang kira-kira yang dibuang ini huruf apa? Karena dia kasrah, jadi ya. Ya, betul. Jadi tinggal dilihat harokatnya aja. Kalau huruf terakhirnya itu harokatnya dhammah, berarti yang dibuang adalah waw. Kalau huruf terakhirnya berharokat fathah, berarti yang dibuang adalah alif. Alif. Nah, kalau huruf terakhirnya seperti ini, apa namanya? Kasroh, berarti yang dibuang adalah ya. Nah, gitu. Jadi itu asalnya panjang ya. Ya'tihi. Kalau seandainya dia tidak jazm, tidak dijazmkan, pasti panjang. Bacanya panjang. Ya'tihi. Nah, berhubung dia jazm, di mana tanda jazmnya mu'tal akhir itu dengan membuang huruf Allah, berarti ya-nya dibuang. Ya'tihi. Bukan ya'tihi, tapi ya'tihi. Oke. Nah, kebetulan man yang kita bahas tadi, baik man yang artinya orang yang, kemudian man yang artinya siapa untuk bertanya, maupun man yang artinya barang siapa sebab akibat, itu yang kita sebut tadi itu tiga-tiganya adalah isim. Ya, tiga-tiganya adalah isim. Isim, ya. Ya, meskipun sebenarnya man itu bisa lebih dari 3 ya, tapi yang kita sebut khusus yang kita sebut tadi, man yang artinya orang yang, ya, kemudian man yang kedua adalah untuk bertanya siapa, kemudian yang ketiga adalah man untuk sebab akibat barang siapa, itu semuanya adalah isim. Nah, sekarang coba kita urut satu-satu. Man yang artinya orang yang, namanya isim apa? Man apa ya? Isim mausul. Kalau man yang artinya siapa untuk bertanya, namanya isim Isim isimnya. Isim bertanya. Tanya. Untuk bertanya apa? Isim istifham. Ya. Isim istifham. Kalau untuk sebab akibat namanya isim Kausal. isim syarat. Syarat.
Kausal bukan bahasa Arab. Iya, iya, iya. Jadi isim sara, isim mausul, sama isim apa? Satu lagi Isim apa? mausul, Siapa tuh isim Pak? mau, isim Siapa isim syarat, apa? isim istifham. Ikstik. Istifham dari kata faham, faham. Oh, istifham. Oke, istifham, paham. Ya, Satu lagi jadi isim mausul. orang bertanya itu tujuannya untuk apa? Supaya paham. Nah, supaya paham. Makanya dinamakan isim istifham. Ya, oke. Nah, sekarang silakan. Ah, wa may ya'tihi mu'minan nomor 1. Wawinya apa? Harf. Harf, Harf. Kalau boleh tahu harf apa? harf Harf depan. Depan. Ya, kata depan ya. Istinaf. Istinaf. Enough. Banyak banget istilahnya itu. Istinaf. Ya, Enough. istinaf. Yang kedua, man. Man yang tadi isim. Ya, yang tadi mana itu? Tadi kan ada 3. Isim ini syaratnya. Itu syarah. Oke, syarat pakai po. Syarat. Syarat. Oh, syarat. Yang ketiga, ya'ti. Fi'il mudhari mutal Fi'il akhir. mudhari. Nomor 4, hi. Isim Isim. domir. Domir. Nomor 5, mu'minan. Isim. Isim Isim, mufrad. Nomor 6, mufrad. Harf. Ini harf. Harf apa? Harf taukid. Harf taukid. Harf taukid atau tahqiq. Kemarin qad itu ada berapa makna? Masih ingat? Ada apa, Pak? Dua. Ada 2. Bisa bermakna apa dan bisa bermakna apa qad itu? Masih Sungguh. ingat? Sungguh 1. Yang kedua? Sungguh. Ada 2. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Bisa juga Kadang-kadang. bermakna kadang-kadang. Betul. Kapan bermakna sungguh, kapan bermakna kadang-kadang. Sungguh kalau taukid. Itu namanya. Oh, dua-duanya enggak. Peristiwanya kapan? Oh, Kalau sudah Oh, sungguh berarti dia taukid. Tapi kapan itu bisa terjadi? Kapan bermakna sungguh? Kalau nah itu kemarin. kalau Bentar. Ada kalau catatan. catatannya Kalau bersambung kemarin mana? dengan fi'il madhi. kode. Sekarang ini nomor 7 itu Ya. fi'il apa? Fi'il bukan? Oh, iya. Jadi gini, qad itu selalu diikuti oleh fi'il, tapi hanya 2 kemungkinannya. Kalau nggak fi'il madhi, ya pasti fi'il mudhari. Amili fi'il madi nomor 7. Oke ya. Jadi qad itu selalu diikuti fi'il. Kalau nggak fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah ini amilah itu fi'il madhi kan? Madi. Nah jadi Kalau kadang-kadang qad itu punya 2 arti. Bisa sungguh, Sungguh. bisa kadang-kadang. ya. Oke. Nah, kapan bermakna sungguh? Bermakna sungguh itu kalau diikuti fi'il madhi. Kapan bermakna kadang-kadang? Kalau diikuti fi'il mudhari. Nah, itu. Misalkan ini kalau dirubah ya, amila itu fi'il mudhari'nya apa? Itu pola keempat. IA. Pola keempat. Amalun. Bukan ya. Amila Ya'malu. Ya'malu. Nah, misal kalau seandainya Qad ya'malu gitu kan. Artinya apa? Ya'malu itu apa artinya? Amila ya'malu itu apa artinya? Kadang Ya, ya'malunya mengerjakan. sendiri apa? Kadang-kadang mengerjakan. Mengerjakan. Kalau
Qad amila artinya Sungguh. Sungguh dia mengerjakan. sungguh dia Dia mengerjakan sungguh-sungguh. telah mengerjakan. Sungguh dia mengerjakan. Oke, kalau qad ya'malu, Kadang-kadang. Kadang-kadang dia mengerjakan. nah gitu. Kadang-kadang dia mengerjakan, kadang-kadang juga enggak gitu ya. Jadi itu efeknya. Jadi qad itu secara teori dasarnya qad itu akan bermakna sungguh bila diikuti oleh fi'il madhi. Makanya qad kita namakan harf taukid atau harf tahqiq. Kemarin ya, kalau nggak salah udah ada namanya ya, harf taukid atau tahqiq. Oh iya. Kalau diikuti oleh fi'il mudhari, maka qad itu artinya kadang-kadang. Namanya harf tashkik. Oh iya. Tashkik itu untuk ragu-ragu. Ya, Taski ini kadang gimana? Taski. tulisannya sebentar. Ini. Half taukid sama half taskid. Oke. Tadi isim istifham, isim syarat, isim maksud. Tulisannya ya. Ini Taukid. kalau apa namanya? Kalau qad, jadi qad itu kalau diikuti oleh madhi, Taukid. namanya nanti taukid atau tahqiq. Ya, taukid atau tahqiq. Untuk memastikan gitu ya. Tapi kalau qad diikuti oleh fi'il mudhari, maka itu namanya harf tashkik. Pakai taskik. Tashkik itu dari kata syak. Syak itu ragu-ragu. Tashkik. Kadang begini, kadang begitu gitu ya. Dan namanya tashkik. Nah, tapi kemarin kita kasih catatan di dalam Al-Quran, meskipun diikuti oleh fi'il mudhari, itu kebanyakan masih tahqiq juga. Jadi di dalam Al-Quran, meskipun fi'il mudhari tetap fungsinya tahqiq atau taukid. Ada beberapa. Jadi, tapi kalau secara teori bahasa, ya, dalam bahasa Arab sehari-hari yang normal, yang biasa, maka seperti ini. Bila diikuti oleh fi'il madhi, maka dia berfungsi untuk memastikan atau menguatkan, yaitu taukid atau tahqiq. Taukid itu menguatkan, tahqiq itu untuk memastikan. Kemudian bila qad diikuti oleh fi'il mudhari, maka itu untuk ke sesuatu yang belum pasti, sesuatu yang kadang-kadang ya kalau kita ngartikan kadang-kadang tashkik, untuk hal-hal yang meragukan, tashkik. Tapi kalau untuk fi'il kalau dalam Al-Quran, kalau fi'il madhi sudah pasti untuk tauhid atau tahqiq. Tapi kalau untuk fi'il mudhari biasanya sering kali ditarik ke tahqiq atau tauhid.
Tapi kalau dalam Al-Quran selalu artinya sungguh-sungguh. Ya, seringkali tetap sungguh. Jadi tidak berubah. Oke. Nah, ya, tahu tulisannya kan? Ya. Sekarang nomor 6 kod ya. Kod itu pasti harf. Kemudian amila. Amila itu apa amila? Fi'il madi. Mengerjakan Fi'il fi'il madi. madhi. Oke. As-salihati 8. Isim. Ini Isim. 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 Isim apa? Isim ini perempuan apa? Ya, Tasni. ini Muannas. tuh Bukan. jama Isim atau jama. tunggal? Jama. Terus jama apa? Jama apa yang perempuan itu mau Muannas. Muannas. Nah, betul. bukan Mu'annas. Isim jama. muzakkar. Kalau muzakkar laki-laki. Nah, ini jama muannas. Kemudian nomor 9. Mu'annas. Ya Allah, ingetin mu'annasnya susah banget. Harf. Harf. Iya, Nah, bukan muannas. muzakkar. Oke. Nomor 9. Fa. Harf. Harf. Ha. Harf. Ulaika 10. Isim. Isim. Isim apa? Isim petunjuk itu apa namanya? Isim. Betul. Tunjuk ya. Isim Isyarah. isyarah. Ya. Isyarah. Untuk jamak atau untuk tunggal? Ulaika itu. Isyarah. Tunggu Ya, dulu. isyarah Isim atau isyarah. untuk tunggal atau untuk jamak? Jamak ya. Untuk jamak, betul. Jadi kalau sudah ulaika itu banyak orang yang ditunjuk. Oh, Mereka, kan mereka itu. Kan? Itulah mereka. La, nomor 11. La. harf. Harf. Harf Harf. apa itu? Harf. Harf apa? Harf jar. Harf Harf jar. jar. Ya. Ya, itu berubah aja itu yang tadinya li menjadi la. La. Terus 12. Tadinya li jadi la. Oh iya. Tadinya li kan Isim. Mereka. Isim. 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 Isim Domir. apa? Domir. Isim domir. Kemudian 13 ad-darajatu. Isim. Isim. Isim Isim. apa? Isim jamak muannas. Isim Oke, jama betul. mu'annas. Jamak muannas. Terus al-ula 14. Isim. Isim apa? Isim. Kalau pertanyaannya begini pasti bisa dijawab. Tanda isimnya mana? Al. Ada. Nah, itu pertanyaan buat pemula itu. Oh, Sekarang gitu sudah ya. nggak ditanyakan itu. Iya. Oh, Jadi isim. isim apa? Coba sekarang gini, al-ula itu huruf terakhirnya huruf apa? Alif bengkok. Oke, Ya. alif. Ya. Bukan, Alif alif apa ya? maksurah. Maksurah. Alif Oke. maksurah ya. Kalau begitu namanya isim apa? Isim yang Mu'annas. berakhir. Bukan. Itu tanda muannas ya. Tapi bukan namanya. Oh, Salah satu tanda muannas adalah alif yang bengkok itu. ya. Alif maksuro. Nah, isim yang berakhiran alif namanya isim apa? Oh, istilah berakhir. Oh, iya. Apa? Di sini. Isim apa ya? Lupa deh. Terlalu lama ribut. Itu agak mirip-mirip itu, mirip-mirip. Tadi kan namanya alif maksurah gitu kan? Iya, Nah, oke, itu namanya isim maksur. maksyur. Oh, Mirip kan? Namanya tinggal dihilangin tak marbutohnya. Jadi kalau alifnya namanya alif maksur, Oh, iya. alif Maksud. maksurah. Nah, isimnya namanya isim apa? Isim maksud. maksur. Kalau saya balik, apa isim maksur itu? Yang Berakhiran alif. belakangnya alif. Ya, Alif. isim yang berakhiran alif. Alif maksurah. Jangan dibatasi. Alifnya Oh, alif bebas. Oh, bebas ya, Pak. Nah, ya, bisa alif yang lurus,
bisa juga alif yang bengkok. Ya, Apa yang ya? penting alif ya, yang penting alif. Itu namanya isim maksur. Alif itu bisa hidup nggak? Enggak. Nggak bisa. Jadi isim maksur itu semuanya harokatnya dikira-kira. Isim maksur itu nggak akan kelihatan, rofa juga nggak kelihatan, jarnya nggak kelihatan, nasobnya pun tidak kelihatan. Jadi al-ula itu rofa ya al-ula, nasob ya al-ula, jar pun al-ula. Karena yang harus berharokat bukan lamnya, tapi alifnya. Tapi alif pasti Isma. berhalangan untuk berharokat. Kalau diartikan bisa nggak? Darajatu apa artinya? Darajat ya derajat. 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 Tapi harus dijamakkan, Derajat. Derajat gitu. Oke, ya derajat. Beberapa derajat boleh. Oh. Maksudnya derajat itu bukan Celcius ya. Oh, Ya derajat tingkatan. Tingkatan. Oh, Oke. Kalau al-ula, ula itu apa? Tinggi. Tinggi bukan? betul, yang tinggi. Coba dari depan. Oke. Dan barang siapa? bukan barang siapa? Iya, betul. Barang siapa? Barang siapa? Oh ya, barang siapa ya? Barang siapa yang Ya'ti. ya'ti, Itu mendatangi. yang mendatanginya. barang siapa yang Jadi gini, ini nya kepada Allah. Oh. Ya, nya itu nya Allah. Coba. Wa may ya'tihi mu'minan. Barang siapa datanginya beriman. Apa? Dalam sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman. Maksudnya Sebagai ini orang barang beriman. siapa mendatangi itu maksudnya adalah menghadap. Mendatangi itu maksudnya adalah menghadap. Barang Menghadap siapa yang Allah, menghadap dia Allah menghadap itu Allah dalam keadaan beriman, beriman dan sungguh. dengan Kasih yang. Kenapa? Yang Karena ini kan jumlah baru nih. Oh. Jatuh setelah nakiro. Kan jadi sifat jadinya. Barang siapa dia menghadap kepada Allah, sungguh dalam keadaan dia mengerjakan yang sungguh dia beramal. Dia mengerjakan amalan. Dia telah mengerjakan banyak kebaikan. Ini kan jamak kan? Maka mereka itu bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi barang siapa yang menghadap kepada Allah, dia dalam keadaan beriman dan sungguh, di mana dia beriman itu ketika telah mengerjakan banyak kebaikan, maka tidak ada lain dia akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Ya, jadi surganya kelasnya bagus lah ya. Mendapatkan tingkatan yang bagus. Oke. Berikutnya, Pak maaf tadi kan man itu berarti barang siapa ya? Berarti itu isim istifham ya? Saya isim kok selalu nyatet. Isim syarat. Kalau pakai barang siapa? Oh, yang barang siapa syarat. Oh, kalau yang isim istifham tuh yang siapa gitu ya? Bertanya. Oh, oke. Oke ya, salah saya. Faham. Iya. Saya salah catat. Oke. Lanjut, Pak. Di barang siapa yang gitu ya, ada fa-nya itu. Nah, baik, berikutnya musyrik Makkah. Musyrik Makkah, orang ya musyriknya orang Makkah. Nah, Makkah ini adalah isim ghairu mansharif.
Dia sorry. nama tempat, tetapi ada tak marbutoh. Nama ada tak marbutohnya, itu pasti isimnya ghairu munsharif. Apa arti isim ghairu munsharif? Isim yang tidak bisa bertanwin. Isim yang tidak bisa bertanwin itu kalau jar menggunakan fathah. Makanya di sini fathah. Jadi fathah pada tak marbutoh kata makkata itu adalah tanda jar. Karena Makkah sebagai mudhaf Ilaih. sebagai mudhaf ilaih. Baik, sekarang langsung ke, jadi fokusnya pada musyriknya aja, bukan pada Makkah. Kalau Musyriku. Makkahnya ya Musyriku Makkah. musyriku Makkah. Kalau jar Musyriki Makkah. Iki Makkah. musyriki Makkah. Kalau nasab Musyrika Musyrika. Makkah. musyrika Makkah. Kalau tasniah rofa Mu- dua rofa. Kira Musyrika Makkah. Makkah. Musyrika Makkah. Kalau jar sama nasab Musyrikayi. sama. Musyrikayi Makkah. Jangan dikasih Musyrik- harokat kan. Musyrika Hai. Kai Makkah. Musyrikai. Ya, Hai. Kenapa ya-nya nggak usah dikasih harokat? Karena meme-nya hidup. karena meme-nya hidup ya. Oh. Jadi kalau ya-nya apa? Ya-nya ini harus dikasih harokat kasroh bantuan ya. Itu kalau di sininya mati ketemu mati. Jadi untuk menghindari dua huruf mati maka harus dikasih harokat. Tapi Jadi, karena meme-nya ini hidup, iya nggak perlu. Jadi cukup musyrikai Makkah. Jadi tidak perlu ada harokat bantuan. Sekarang jamak mudzakkar rofa. musyriku. Musyriku Makkah. Oke, jar sama nasab. Musyriki Makkah. Kai. Musyriki Makkah. Makkah. Asalnya kan musyrikina ya. Baik, sekarang yang perempuan sekarang. Rofa. Musyrikatu. Makkah. Makkah. Kalau jar Musyrikati. musyrikati Makkah. Kalau nasab Musyrikati Makkah. musyrikata Makkah. Sekarang kalau tasniah rofa. Musyrikata. Makkah. Musyrikata. Ada taknya ya. Ya. Musyrikata Makkah. Kalau jar sama nasab. Musyrikati. Kai. Kai Makkah. Musyrikata. Sekarang jamak muannas rofa. Musyrikatu. Muskirat. Ya, musyrikatu Makkah. Kalau jar Musyrikat Musyrikati. Makkah. kalau nasab Musyrikat Pi. juga karena jamak muannas itu untuk jar sama nasab sama-sama menggunakan kasroh. Atau kalau dibalik, kalau ada jamak muannas berharokat kasroh, maka bisa jar, bisa nasab. Ya, kalau ada jamak muannas berharokat kasroh, itu bisa ada kemungkinan jar, ada kemungkinan nasab. Ya, oke. Sekarang coba dilihat satu. Au. Fi'il madhinya bunyinya Rohad. rohado. Mudhari'nya Ya. Bud. Ya. ro dulu. Oh ya, salah. Jangan dibalik. Iya. Ro dulu. Yar Yar. Yar. Hudu. ya, yarhudu. Oh, yarhudu. Terus fi'il amarnya Urhud. urhud. Terus makna subjeknya Rohidu. Rohidu. rohidun.
Si makna objeknya. Marhudun. Marhudun. Makna tempat waktu. Marhadu. Marhadun. Marhabun. Sekarang 4. Ia. Ia. Apa Rohib. Rohiba. Rohiba. Rahiba. Mudhari'nya. Yar. Dar. Yar. Yashabu. Yarhabu. Oh, iya. Terus fi'il amarnya. Irhab. Irhab. Makna subjeknya. Rohibun. Rohibun. Rahibun. Makna objeknya. Marhubun. Marhubun. Terus makna tempat waktu. Marhabu. Marhabun. Apa? Marhabun. Marhabun. Kita bilang marhaban itu kan. Ya tinggal dinasabkan aja kan. Ya. Jadi marhaban. Oke, sekarang ini 3. AA. Betul. Apa bacanya? Fi'il madinya apa? Rozaha. Razaha, fi'il mudhari'nya. Yarzahun. Yarzahu. Yarzahu, terus Irzah. irzah, terus mana subjeknya? Rozihun. Razihun. Mana objeknya? Marzuhun. Marzuhun. Mana tempat waktu? Marzahun. Marzahun. Sekarang berikutnya. Ini berapa huruf? 5. 5. Kalau ditanya begini, wazannya apa? Berapa? 5 kan? Wazannya. Ya. 5 kan? Oke. Ya. Wazannya apa wazan? Salah. Salah. Itu Ulai. istaf'ala itu 6. Nah. Istaf'ala itu 6. Ini katanya 5. Jadi wazannya apa? Artafa. Wazan itu apa? Pola ya. Polanya. Nah, Tafa'ala. kenapa? Fa'ala. Kan. Ayo. Kalau ta kan ada awalannya ta. Ini awalannya bukan ta. Bukan tak. Istajala. Wazan. Ayo. Istajala. Salah. Ifta'ala bukan, Pak. Ifta'ala. Ya, ifta'ala. Ifta'ala. Contekannya nggak ada. Ada. Ifta'ala 5 huruf ya. 5 huruf kan pilihannya kan. Fa'ala, ifta'ala kan gitu kan. Fa'ala sama apa lagi. Udah itu aja. Oke, kalau begitu ini bacanya apa? Berarti irtahadha. Irtahadha. Kan 5 kan? Berarti tambahannya kan 2. Tambahannya apa? Tambahannya alif dan ta. Hamzah, bukan alif. Hamzah dan ta. Ya nanti disamakan di sana yang tambahannya hamzah sama ta apa? Cuman ifta'ala. Ya. Jadi itu wazannya itu ifta'ala itu yang kita. Fi'il mudhari'nya sekarang. Yartahidu. Yartahidu. Fi'il mudhari'nya yartahidu. Fi'il amr? Irtahid. Irtahid. Masdarnya. Masdarnya irtihidu. Salah. Irtahadu. Salah. Irtahad. Apa ya? Yo. Ini gampang loh padahal. Biasanya tahajud ya. Bukan. Kan gini, kalau ada coba untuk membuat masdar yang berawalan hamzah ya,
yang berawalan hamzah itu sebelum terakhir kan harus panjang, pakai alif. Terus Ya. huruf tengahnya kalau ada yang hidup di kasroh. Ayo coba. Jadi T-nya, jadi T. Ya, T. jadi Hadu, tihadu. Terus depannya ir, 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 tihad. tahadu, tihadun. Ir, Ya. tihadun. Jadinya irtihadun. Oke kan? Par ya samanya. Irtihadun. Jelas? Ya. Irtihadun. Kemudian makna subjeknya. Mana subjeknya? Murtahidun. Murtahadun. Mur, 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 Murtahidun. murtahidun. Makna objeknya sama tempat waktu sama. Murtahadun. 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 Tuh sama. Ya. Oke, sekarang huruf aslinya apa saja? Ro, ha, bo. Ha, dad. Nah, ini karena lebih dari berapa? Lebih dari 3. Jadi meskipun kelihatan 3 pasti ada sesuatu Ya. ini. Apa Oh, sesuatu? Tasdid. Tasdid. Kalau begitu bacanya wazannya dulu, wazannya dulu. ya pakai Fa'ala. Ya. Fa'ala. Fa'ala. Wazannya fa'ala. Pokoknya sekarang saya mau tanya wazan dulu. ya deh. Fa'ala. Nah, maksudnya kayak biar mirip-mirip kayak anak pesantren gitu maksudnya. Ah. Ya kan gitu kan memang harus ditanya dulu nih. Ya. Jadi kalau ada pola fiil ya atau pola apapun itu, mau fiil, mau masdar, mau apapun, sebelum kita baca itu kita ditanya pasti wazannya apa dulu. Ya, Jadi fa'ala. oke. Wazannya apa dulu ini? Fa'ala. Pakai tasdid, fa'ala. 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 Oke. Kalau begitu bacanya apa? Kalau wazannya sudah ketemu pasti bisa baca. Abah. Rahaba. Rahaba. Terus Rahaba. kemudian kita Yuh. ingat kalau fi'il mudhari'nya Yuhhibu. oh iya kan roh dulu bukan Yurahibu. Yurahibu. yurahibu yurahibu fi'il amarnya Rohib. rahib masternya Ini kayak takbir nih. ah. Berarti tarhibun. Oke tarhib tarhib terus makna subjeknya Murahibun. ya murahibun makna objeknya Murahibun. Rohabun. murahhabun makna tempat waktu sama apa itu Murahhabun. Murahhabun. murahhabun huruf aslinya apa saja Ro. Ro, Ha. ha, ba. Ba. Oke. Sekarang ini berapa huruf 1, 2, 3, 4. 4 wazannya Wazannya 4. apa Af'ala. af'ala nah, wazannya af'ala Lah. berarti bacanya Arzaha. arza jadi wazan ya sekarang harus ada tambah pertanyaan Ya. arza Alah. fi'il mudhari'nya berarti sekarang apa bunyinya Yur. Yur. Yurzihu. oke yurzihu Ihu. fi'il amarnya Arzih. arzih masdarnya Islam. Jadi irzahun. oke irzahun makna subjeknya Mur. Murzihun. murzihun makna objeknya Murzahun. sama Murjahun. tempat waktu juga sama ya Murzahun. murzahun kalau begitu huruf aslinya apa saja Ro. Ro. Zaiha. A. baik sekarang
bikin perubahan pada fi'il madhi dulu, menyesuaikan subjek kata gantinya. Dia seorang Rahaba. laki-laki berbunyi rahaba. Kalau dia seorang perempuan, Rahabat. Sahabat. rahabat. Mereka Rahabat. berdua laki-laki, Rohab. Rahabah. rahaba. Mereka berdua perempuan, Rahabata. rahabata. Mereka berjamak, jamak laki-laki. Rahabu. Nah, mereka jamak perempuan. Rohab. Rahabana. Apa? Ini rohab. Rahabana. Rahabana. Oke, sekarang saya mau tanya. Setiap fi'il pasti butuh Fa'il. 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 Sekarang saya mau tanya. Rohaba fa'ilnya mana? Tersembunyi huwa. Tersembunyi huwa. Kalau rohaba fa'ilnya mana? Alif. Alif. Berarti alif itu apa? Isim fi'il atau harf alif itu? Sim. Isim apa? Isim Tasniyah. 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 Isim domir. Oh, Oh, iya. Isim Isim domir. tasniyah. Nah, baru kalau ditanya alifnya alif apa namanya? Alif. Alif Tasniyah. tasniyah. Nah, gitu. Oke. Jadi kalau isim apa? Isim domir. Isim domir nempel. Nempel, mutasil ya. Oke. Montasnya. Namanya alif apa? Tasniyah. Alif tasniyah. Oke. Sekarang rohabu, fa'ilnya mana? Fa'ilnya Fa'ilnya wawu. 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 Wawu ini apa? Isim fi'il atau hal? Isim. 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 Isim apa? Isim domir Isim domir. muttasil. Isim mutasil. Namanya wawu apa? Wawu jamak. Jamak. Oh, sama. Nah, gitu. Ya, jangan salah. Jangan cuma pertanyaan sama jawabannya harus cocok. Oke, sekarang karena ini rohabat. Ini fi'il kan? Fa'ilnya mana? Fa'il tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Iya. Iya, oke. Rohabata, fa'ilnya mana? Alif. 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 Namanya alif apa? Alif Alif. tasniyah. Alif Tasniyah. tasnya. Sekarang statusnya alif ini isim fi'il atau hal? Isim Isim. Isim domir. apa? Isim domir. Isim domir. Oke. Sekarang rohabna, fa'ilnya mana? Fa'ilnya. Nah. Nah. Nun. Oke. Dia namanya apa? Nun apa? Nun niswah. Niswa. Nun nis. Nun Bisma. Oke, wah, alhamdulillah masih ingat. Ya, kan khawatir habis lebaran ketumpukan kue lebaran kan. Jadi, Ya. nah sekarang nun niswa. Ini statusnya isim atau fi'il atau harf? Nun ini. Nunnya. Isim Isim apa? domir. Isim domir sama. Pokoknya yang merah-merah itu isim domir. Ya. Oke, sekarang maju lagi. Kamu seorang laki-laki. Bunyinya Rohabat. hmm, Roh. harus harus mati, harus mati. Rohabata. Rohab. Nah, kalau kamunya perempuan, Rohabti. Rohabti. oke. Kalau kalian berdua laki-laki dan perempuan, Ma. Tuma. Rohab. rahab Tuma. Kalau Tuma. kalian laki-laki, Rohabtum. Rohabatuma. Tum. kalau Tum. kalian perempuan, Tunna. Tuna. Tunna. Rohab tuna. nah ini semua failnya. Kalau ini failnya mana? Sama ya, yang kelihatan aja ya. Ya, ta. Iya. Kalau ini failnya mana ya? Ti. Tuma. Kalau ini nggak ada istilah. Kalau tadi kan ada alif tafnya kan. Kalau ini ya, karena semuanya ada tak. Oke. Kalau aku, Rohabtu. Rohabtu. oh, hamtu. Kalau kami, Rohabna. Rohabna. kalau ditanya begini, ada fiil madhi, isim apa namanya, fa'il domir yang tersimpan itu berapa ada berapa tempat yang berpotensi tersimpan? Ada Dua. Fiil. dua.
Ada dua, yaitu pada huwa, dia Huwa. Huwa dan laki-laki, hiya. huwa dan Iya. dia perempuan. Oke ya, itu yang harus betul-betul diingat, nggak boleh Ingat. lupa itu. Jadi nanti nggak ada yang namanya kamu kok mustatir tersimpan tuh nggak ada untuk fi'il madhi. Ya, yang tersimpan tuh dia laki-laki atau dia perempuan. Selebihnya pasti kelihatan di belakang, pasti kelihatan. Jadi nggak usah nyari-nyari, pasti kelihatan. Kalau nggak ada itu pasti cuman huwa sama hiya. Untuk khusus fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Kalau rohaba berarti fi'il mudharinya. Iya. Ya, Ah, 4 huruf pasti you dong. oh, Yu you, Aha. haribu. Yurah. Yuharibu. Jangan dibalik. Yurahibu. Yurah. Yurahibu. Ah, oke, dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Tuharibu. sorry ibu. Bu. turah. Turahibu. Sering kebolak-balik hurufnya. Ya, Roh. Ibu. turahibu. Oke, kalau mereka berdua laki-laki, Yu, Yurohim. yu, yurahibani. mereka Yurahibani. berduanya perempuan. Turoh. Turahibani. Kalau mereka jamak laki-laki, Yurahibuna. Nah, you ya. Mereka jamaknya Yuro. perempuan. Yurohimna. Sekarang saya tanya kayak tadi. Oke. Sekarang ini ya, yurahibu, ini kan fi'il. Fi'ilnya Ya. fi'il mudhari. Pasti butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Hiya. Huwa. Huwa. Salah. Wah, oke. Kalau ini turahibu, mana Iya. fa'ilnya? Iya. Tersembunyi. Tersembunyi. Iya. Atau bahasa Arabnya mustatir ya. Iya. Mustatir. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Apa yang mustatir? Iya. Iya. Sekarang kalau ini mana fa'ilnya? Alif. 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 Namanya alif apa? Alif. Tasnia. Tasniah. Tasnya. Alif ini isim fi'il atau hal? Isim. Isim apa? Isim dhamir. Isim Domir. domir. Oke. Maka, yurahibuna fa'ilnya mana? Wau. Wau. Wau apa namanya? Oja. Wau jama. Yurahibna mana fa'ilnya? Nun. Niswa. No. Namanya non apa? Niswa. Nuniswah. Udah pinter tuh. Doang. Ya pokoknya kalau ada fi'il itu jangan pindah ke kata yang lain sebelum kita menemukan fa'il. Ya. Ya, fa'il itu bisa tersembunyi, bisa juga domirnya nempel kayak alif ya, alif tasnya atau wawu jama atau nun niswah. Bisa juga nanti berupa isim biasa yang ada di belakangnya yang rofa. Jadi itu yang apa namanya yang harus kita cari, kita pastikan dulu mana yang akan tampil sebagai fa'il. Apakah berupa domir yang nempel, apakah domir yang tersembunyi, atau bahkan isim biasa yang rofa. Jadi fa'il itu nggak akan lepas dari 3 hal. Ya, fa'il itu yang normal itu pasti isim yang biasa, yang kelihatan, dan rofa. Ada tanda rofanya. Yang mu'rob ya, yang bisa berubah. Yang kedua, fa'il itu berupa domir. Dan domir itu bisa tersimpan, nggak kelihatan, mustatir, bisa juga nempel. Ya nempel apa namanya? Seperti alif, alif tasnya, atau wawu jama, atau nun niswa, nah, kayak gitu. Baik. Kemudian yang berikutnya. Kalau kamu laki-laki, bunyinya Eh, Turahibu. itu rahibu. Kalau kamunya perempuan, tu. Turoh. Turahiba. turahibi, Hiba. turahibin. Kalau Turahibina. kalian berdua, Turohim. Turahib. turahiban. Pokoknya dulunya itu Hibani. kalau 2 orang pasti alif tasnya, pasti ikut. Ya, jadi kalau 2 orang pasti ada alif tasnya. Entah itu dalam bentuk apapun pasti ada alif tasnya. Mau dia fi'il madi, mau dia fi'il mudhari, mau dia fi'il amr. Kalau 2 pasti alif tasnya. Kemudian kalian untuk jamak laki-laki. Buna. Turahibuna. Kalau jamaknya perempuan?
Turahibna. Nah, Oke, sekarang saya mau tanya, ini kamu laki-laki, failnya mana? Tersembunyi. Tersembunyi apa? Antum. Anta, Anta. anta, nggak ada antum ya. Anta. Terus, kalau ini turahibani, failnya Alif. alif tasnya. Oke, kalau turahibuna, failnya oh jam Jamak. lalu jama. Turahibna, failnya Niswah. nun Nuniswa. nitswa. Kalau turahibina, failnya Eh, Artinya. Ya. apa ya, lupa deh. Oh, Ya. terus. Ya. Mukotobah. Ya. Ya. Mukotobah. ya mukhotob. Oh, Kotobah. Muktobar. Pokoknya ya aja ya. Nah, jadi ya mukhotobah itu, ini nih catatan juga nih. Ya mukhotobah itu hanya muncul pada 2 kali. Tapi 2 kali itu sama-sama untuk kamu perempuan. Hanya muncul di 2 fi'il, yaitu fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, jadi jangan sampai menyebut ya mukhotobah pada fi'il madhi. Pasti nggak ada. Ya, apalagi di isim pasti nggak ada. Jadi ya mukhotobah itu hanya ditambahkan di belakang fi'il mudhari dan fi'il amr saja. Nggak ada di luar itu. Fi'il madhi nggak ada. Isim apalagi. Jadi ya mukhotobah itu khusus untuk fi'il mudhari dan fi'il amr untuk kamu satu orang perempuan, pengganti dari anti. Ya, pengganti dari anti, wujud lain dari anti pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Di luar itu nggak ada. Jadi kalau ada ya di belakang tapi bukan fi'il mudhari, bukan fi'il amr, itu jangan dibilang ya mukhatabah. Itu ada ya yang lain karena ya yang lain masih banyak. Ada ya namanya ya mutakallim, ya kan? Ada ya mutakallim itu untuk saya. Kalau pada isim itu saya, bukan kamu perempuan. Misalkan buku bahasa Arabnya apa? Kitab. Kitab. Kalau buku saya, Kitabi. ya ada ya-nya kan? Ya. Itu ya apa namanya? Ya. Apa? Jangan dibilang ya mukhatabah, bukan. Bukan. Jadi Karena ya mukhatabah itu hanya pada fi'il mudhari dan fi'il ya, amar. Yang artinya ya mukhatabah itu untuk siapa? anti. Anti, kamu satu perempuan. Oh iya. Sedangkan kalau ya yang di belakang Kitabi. isim, kalau kita itu ya-nya untuk siapa? Untuk saya. Saya. Itu namanya ya mutakallim. Oh ya, mutakallim. Ya, itu beda ya. Jadi Ubah bentuknya memutakallim. sama-sama ya, tapi karena tempatnya berbeda, maka statusnya pun berbeda. Jadi tidak semua ya itu ya mukhatabah. Ya mukhatabah hanya pada fi'il mudhari dan fi'il amar. Di luar itu, terutama untuk di isim, itu ya-nya namanya ya mutakallim. Yang artinya saya, bukan kamu perempuan ya, tapi saya. Baik, sekarang fi'il mudhari untuk saya. Urahibu. Warahibu kalau kami. Nurahibu. Urahibu. Kalau ditanya urahibu, fa'ilnya mana? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ana. Ana. Kalau nurahibu, fa'ilnya mana? Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Nahnu. Jadi, secara keseluruhan, untuk fi'il mudhari yang berpotensi tersimpan itu ada di berapa tempat? Masih ingat? 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Fi'il mudhari itu 5. Nah, huwa, Iya. terus Iya. anta, terus Anta. ana, dan Ana. nahnu. Nahnu. Nah, karena memang secara keseluruhan domir yang tersimpan itu cuma 5. Dan 5-5-nya itu ada di dalam fi'il mudhari. 5-5-nya itu paling lengkap itu fi'il mudhari, ada semua. Yang tersimpan itu ada di fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi tadi punya berapa yang tersimpan?
Satu, Cuman dua, dua. Dua Ya, dan iya. ya, cuman dua aja ya. Kalau fi'il Iya. madhi cuman dua. Kalau fi'il mudhari itu lengkap lima-limanya ada. Nah, sekarang fi'il amar. Fi'il amar dulu. Karena rahaba berarti fi'il amarnya apa? rohab, ya. Kasro tengahnya. Rohibah, Rahib. oh Roh. Rahib. rohib, Oke. Kalau ini kamu laki-laki. Kalau kamunya perempuan? rohibi, Rahibi. Kalau kalian berdua, laki-laki perempuan sama? Roh. Roh. Rahiba. Kalian laki-laki? rohibu, Rahibu. Kaliannya perempuan? rohibna, Nah, Rahibana. Oke. Sekarang kalau ditanya, ini fa'ilnya sekarang. Karena fi'il pasti butuh fa'il. Fa'il dari rahib. tersyukur. Tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Mustatir, apa tadi? Mustatir ya? Apa yang mustatir? Ya, mustatir. Apa yang mustatir? Kamu Anta. Anta. Oke. Kalau ini rahiba, apa? Fa'ilnya mana? alif, alif. Alif apa? alif, Tasnya. Tasnya. Rahibu. Fa'ilnya mana? wow, Wow, Wow. Wawu jamak. apa? Wawu jamak. Jamak. Rahibana. Fa'ilnya mana? Nah, wah, Non. Non apa namanya? niswa. Nun niswah. Bisa. Sekarang rahibi. Fa'ilnya mana? ya, Ya. Ya, apa namanya? ya, Ya mukotobah. mukhotobah, Mukhotoba. Oke. Jadi untuk fi'il amar ini ada berapa yang tersimpan mustatir tersembunyi? Satu. Satu. Yaitu satu Anta. Nah, jadi dari 5 dhamir yang mustatir, dua pada fi'il madhi, 5-5-nya ada di fi'il mudhari, satu, satu untuk fi'il amar. Jadi fi'il amar cuma satu aja itu yang mustatir, yaitu untuk anta saja. Nah, sudah sekarang berikutnya. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Lil kafirin. Oke, di situ ada 9 nomor ya. Kita nomori dulu. Nomor 1 Ya. apa? Nomor Wa. 1. wa, Wah. Nomor 2. Taku. Taku. Nomor 3. Wau. Wawunya. Nomor 4. Annaro. Annaro. Nomor 5. Alati. Allati. Nomor 6. Uidat. Aidat. Nomor 7. li, Li. Bukan. Mustatir. oh iya, mustatir, Mustatir. Kan ini. Aidat itu fi'il kan? ya, Ya. Fi'il kan pasti butuh fa'il, fi'il. Coba ada nggak di Oh, sini yang nggak iya. ada kan? Nah, Iya, yang iya, iya. kira-kira yang mustatir apa ini? Ini fi'il madhi kan? ah, Ayo, jadi kalau ada tak mati itu yang mustatir apa? iya, iya, Betul, iya, gitu ya. Jadi taknya itu tanda mu'annas, berarti yang mustatir adalah iya. U'iddat itu adalah fi'il madhi tapi yang pasif. Kan rumusnya Di- UI kan? Iya. Pasif itu apa bahasa Arabnya? Mesti ingat. Apa? Majur. Majhul. Kata Majhur. kerja pasif namanya majhul. Majhur. Tapi untuk ciri mabninya untuk yang mustatir itu nggak berubah. Ya, hanya maknanya aja yang berubah menjadi yang tadinya menjadi di. Yang tadinya menyiapkan menjadi disiapkan. Nah, itu aja. Disiapkan. Untuk cara mencari subjeknya, kemudian apa yang tersimpan itu sama semua. Mau pasif, mau aktif sama. Nah, sekarang nomor 8. Li. Li. baru li,
Kafirin. Kafirin. Al-kafirin. Ya. Kafir. Al-kafirin. Itu ada alnya itu ya. Al-kafirin. Oh iya, lil kafir. Kafir ya. Nah, Al-kafir. sekarang ini untuk apa namanya? Yang terlebih dahulu yang kita harus selesaikan adalah kita pastikan ini adalah jumlah fi'liyah atau ismiyah. Ya. Fi'liyah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Taku. Ittaqu. Ittaqu. Ittaku. Oke. Ittaku. Fi'ilnya fi'il apa itu? Fi'il. Amr. Amar. Oke. Fa'ilnya mana kira-kira? Wawu. Oh, Wow. Oke. Sekarang saya mau tanya nomor 4. Nomor 4 itu an-naro. Ya kan? Bukan an-naru, bukan an-nari. Berarti an-naro itu rafa, nasab atau jar? Nasab. Mas. Nah, kira-kira kenapa an-naro itu nasab? Kira-kira. Karena Iya, dia apa? objek ya. Objek. Karena ada fiil kan, ada kata kerja kan? Ada ittaqu, sudah ada fa'ilnya, kemudian ada objeknya. Kebetulan ittaqu itu artinya bisa takutlah kalian, gitu ya. Takutlah kalian. Oke, takutlah kalian. Oke. An-naro. Kemudian nomor 5 coba. Nomor 5 itu apa? Allati. Nanti. Isim mausul. Oke. Masih ingat pengertian isim mausul? Isim mausul itu apa? Yang ya. Apa Isim yang? mausul adalah isim yang definisinya. Isim mausul adalah apa isim mausul itu? Isim yang menyambungkan ya. Apa sih? Isim mausul isim membutuhkan itu sambungan lanjut. Isim Iya. yang membutuhkan silah dan ait. Ait. Ya. Jadi isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan dua hal. Yang pertama silah itu sambungan. Ya. Ya, dalam hal ini sambungannya adalah uaidat dan seterusnya, itu sambungannya. Yang kedua membutuhkan ait. Ait itu apa? Domir orang ketiga. Domir orang ketiga yang kembali. Yang Kembali kepada isim mausul itu. Ya, ait itu sama kayak itu aidin. Minal aidin wal faizin. Ait itu kan kembali. Ya, jadi ait itu adalah domir, harus berupa domir orang ketiga yang kembali kepada isim mausul. Maksudnya harus sama dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya tunggal mu'annas, tunggal dan perempuan, maka domirnya harus tunggal perempuan. Kalau isim mausulnya jamak, ya harus jamak pula domirnya itu, aitnya itu. Itu makanya ait. Jadi harus tergantung kepada isim mausul. Sekarang allati. Allati itu tunggal atau jamak? Jamak. Allati Tunggal. Kalau Tunggal. jamaknya itu nanti kalau jamak. Alazina. Oke. Allati tunggal. Tunggal tapi mu'annas. Kalau allati kalau dijamakkan jadinya gimana? Pernah ketemu nggak jamaknya alati? Belum pernah ketemu ya? Belum pernah. Nanti itu baru ada nanti di juz 4 itu. Alati jamak. Jadi kalau dijamakkan tuh lamnya panjang. Alati. Lamnya panjang. Kalau lamnya masih pendek, itu dia tunggal. Terus alati itu tunggal mudzakkar atau tunggal mu'annas? Mu'annas. Nah, kalau tunggal mu'annas berarti dhamir yang cocok kembali kepada dia, kepada alati itu dhamir apa? Domir anti. Orang ketiga. Hiya. Nah, hiya itu ada di uiddat gitu loh. Ya. Nah, itu maksudnya isim mausul itu membutuhkan ait. Membutuhkan dhamir yang cocok dengan dirinya. Dirinya itu alati itu adalah tunggal mu'annas. Maka harus ada dhamir tunggal mu'annas yang kembali kepada dia.
Nah, nomor 7 itu nanti aid. Oke, an-nara neraka. Uiddat itu artinya telah disediakan. Ya, telah disediakan. Coba Disiapkan, ya telah telah disiapkan. disediakan. Oke, coba diartikan dulu sebelum kita urai. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah Wawunya. Dan takutlah kalian Takutlah. akan neraka. Dan takutlah kalian Kalian takutlah pada neraka pada Ada neraka. neraka. Terus yang yang telah telah disiapkan Mhm. bagi orang kafir. Kafir. Dan takutlah kalian kepada neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang yang Kafir. sekarang kita urai. Nomor 1 wawunya apa itu? Istinaf. Haf istinaf. Harf istinaf, mabni atau mu'rab? Mabni fathah. Mabni fathah. Selesai. Nomor 2 ittaqu, fi'il atau isim? Fi'il amar. Sama. Fi'il amar. Fi'il amar itu fi'il yang mabni atau fi'il yang mu'rab? Mabni. Mabninya apa? Ittaqu itu. Mabni domah. Salah. ini sukun. Salah. Ini Salah. Ayo. Cuman 3 pilihannya itu. Fi'il amar itu cuma 3. Mabni sukun. Kemudian yang kedua mabni membuang nun, dan yang ketiga mabni membuang huruf ilah. Pilih yang mana? Membuang nun. Mabni membuang nun, kan ada wawunya itu kan? ya, Iya, Itu ada na. Jadi mabni Oh, membuang nun. Ya. iya. Nah, kemudian nomor 3 wawunya. Wow. Isim. Isim apa? Isim domir. Domir apa? Domir nempel. Ya. Mustaf. mutasi. Baris mutasil. Mutasil. Baris itu kelihatan, mutasil itu nempel, nyambung. Iya. Nah, Domir baris mutasil. mabni atau mu'rab domir itu. Mabni Mabni apa? Mabni sukun. Mabni sukun. Mahal apa wawunya? Mahal karena dia fa'il jadi mahal rafa Mahal rofa sebagai sebagai fa'il. fa'il. Fa'il itu apa sih? Subjek ya. Subjek. Oke. Kemudian nomor 4 an-naro. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Mu'rab atau mabni? Bisa berubah nggak? An-naro. Bisa. Bisa. Mu'rab atau mabni? Murab. Rofa, nasob, atau jar? Nasob. Nasab. Nasob an-naro ya. Kenapa an-naro nasob? Karena objek maf'ul bih. Objek itu bahasa Arabnya maf'ul bih. Maf'ul bih. Karena dia mu'rab pasti punya tanda itu. Tanda nasabnya apa? Fathah. Sekarang nomor 5 allati. Allati apa? Isim mausul. Isim Ya, mausul. Di mausul itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni Mu'rab. apa lagi? Isim mausul itu mabni. Mabni. Mabni apa? Sukun. Betul, mabni sukun. Nah, isim itu pasti punya mahal. Posisinya apa? Mahal apa? Mahal apa? Mahal apa terus karena jadi apa? Mahal. Sekarang gini, allati itu ma'rifah atau nakirah? Allati itu Semua isim yang mabni, ma'rifah itu apa sih? ma'rifah itu definite. Oke. Kalau nakirah? Nakirah general. Masih umum ya. Oke. Semua gini catatannya. Semua isim yang mabni itu ma'rifah. Isim yang mabni ma'rifah. Oh, berarti ini ma'rifah dong. Ya, jadi mau isim domir, isim mausul, isim isyarah, itu semuanya pasti ma'rifah. Semua yang mabni itu adalah isim ma'rifah. Ma'rifah. Oke. Sekarang
Allati itu kan ma'rifah kan? Coba mundur sedikit nomor 4. An-naro ma'rifat nggak? Ma'rifat atau nakir? Makrifat karena ada de-nya. Ada al-nya Jadi kan? An-naro. Nah, definite. sekarang ma'rifah sama ma'rifat itu biasanya kalau ngumpul jadi apa? Jadi apa? Makrifat double. Ya, Hal. biasanya ada ciri khas itu harus sama dengan yang depannya. Ini sama, harus sama. Jadi tuntutan harus sama itu biasanya jabatannya sebagai apa? Oh, maf'ul bih juga. Oh, jadi Bukan, maf'ul bukan, bih. bukan, Bukan. bukan. Ya, Apa? ya mirip. Ayo, jadi apa? Lebih spesifik. Itu kurang spesifik. Oh, Kalau ada tuntutan harus sama dengan sebelumnya itu jadi apa biasanya? Sama jadi dalam muannasnya, sama dalam ma'rifah atau nakirohnya. Biasanya jadi apa? Jadi sifat. oh, Ya. Jadi sifat. Jadi karena yang disifati apa ini? Alat itu yang Oh, disifati iya. apa? Yang disifati alat itu apa? Alat ini jadi sifat yang mana? Sifatnya Sifati Anak, sebelumnya. anak, An-naro. An-naro. Ya, mensifati oh, an-naro. Sedangkan an-naro ini nasab atau rofa atau jar. nasab. Berarti Nasab. alati sebagai nasab. sifat harus sama. Nasab Maka kan? nasab Mm-mm. juga. Nah, tapi Hmm, karena dia mabni, maka dia nggak bisa nasab. Tapi bilangnya apa? mahal nasab. Kira-kira Mahal. kira-kira Mahal nasab. 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 Mahal Mahal ya. nasab. Mahal Mahal. nasab. Nah, gitu. Karena maaf apa sebelumnya nasab, maka dia mahal Nasab. nasab. Hmm. Kalau ditanyakan lagi kenapa dia mahal nasab? Karena dia sifatnya sinaro. Sifat atau naat dari naro. Oh, hmm, Makanya kasih yang aja gitu ya. Oke, kosong ya karena dia mabni. Nomor 6 sekarang. nomor 6. Ini fiil, Fi'il apa? fiil madi, Fi'il Maldi. pasif, Pasif ya. Fi'il maldi majhul. majhul tuh pasti. majhul. Pasif. Oh, Nah, fi'il majhul itu pasif. Mu'rab atau mabni? Fi'il maldi. Fi'il Tetap madi. pada aturan semula sama. Dia kalau madi itu mabni. Mabni. Nah, kebetulan kasus u'iddat ini mabni Mabni. apa? Mabni apa? Mabninya mabni apa? Ini mabni sukun apa mabni yang fathah? Mabni fathah. Fathah Prinsipnya ya. Pak. Nah, dalnya ini yang Nah, diberitakan dalnya. fathah. Jangan taknya. Taknya itu tanda muannas. Ah. Mabni fathah. Selesai ya. Kemudian nomor 7. Apa nomor 7? Nomor 7. Isim Isim domir apa? Domir apa? Domir. muannas Domir mustatir. mustatir Apa itu? Mustatirnya tersembunyi kan berupa apa? berupa tadi hiya Betul. Domir mustatir hiya. Ya, ait mausul ya, oh sekali. ait itu Ya, kan tadi kan isim mausul itu harus butuh aid. Kan gitu. 10 ait. Makanya di sini dia domir mustatir sekaligus dia adalah aid mausul. Kembali kepada alati. Ya Karena isim mausul itu harus ada domirnya. domir ya Harus ya. Nah, dia domir mustatir ini, hiya ini mabni. Kalau seandainya dia kelihatan, maka dia mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni mabni apa? mabni pun Mabni fathah, hiya. oh iya Iya, gitu kan berarti. Oh, jadi Oke. itu ya yang tersembunyinya hiya jadi mabni fathah Mabni fathah. Mahal. mahal jar mahal itu Jadi mahal apa posisinya? Posisinya sebagai Sebagai apa dulu? sebagai objek Ah, subjek ya, jadi mahal apa? mahal rofa Betul, mahal rofa. Nah,
subjek untuk kata kerja pasif namanya apa? Fa'il. Bukan, itu aktif. Aktif. Oh, salah. Kalau subjek kata kerja aktif namanya fa'il. Kalau subjek kata kerja pasif namanya. Maf'ul. Nah, dikit lagi tambah ada tambahan istilah. Fa'il pasif. Apa ya? Naibul fa'il. Toibul fa'il. Nah, Naibul ini tuh ya tambahannya sedikit aja. eh, Jadi kalau ya Pak Ustadz freeze. Freeze. Oh, kepikir aku. Mana Pak Ustadznya kemana? Dari tadi tuh connectionnya kurang bagus, kenapa ya? Udah terlempar. Oh iya, kayaknya keluar. Betul-betul. Pikir aku yang nggak ini, yang connection aku pindah sampai aku pindah ke bawah. Pak Ustadz terpental. Oke, lanjut Pak. ini share screen. Di naibul fa'il. Kayaknya tidak bisa berbagi layar. Host dulu. Mbak Ani host. Mbak ini. Oh iya, bentar. Oh iya, bentar. Pak Ustadz harus dijadiin host dulu. Oke, sip. Oke, sip. Oke, nah jadi ada sedikit istilah yang berbeda ya. Jadi kalau subjek dari kata kerja aktif yang biasa itu namanya fa'il. Iya. Jadi kalau kata kerjanya pasif namanya naibul fa'il. Ya beda dikit aja. Ya ada fa'il-fa'ilnya juga, ada bau-bau fa'ilnya di belakang. Tinggal istilah depannya naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti. Ya, naib itu artinya pengganti, jadi pengganti fa'il gitu maksudnya. Karena sebenarnya naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul bih, aslinya. Kan sudah bergeser, sudah ganti peran ya, sudah menjadi pengganti fa'il. Kemudian ini tandanya karena mabni maka kosong. Terus berikutnya, uiddat li, apa li? Di harf Harf apa? jar. Afjar. Harf jar. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni bawah kasroh. Terus al-kafirin. Isim. Isim apa? Isim ini jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar. Nah, muzakkar. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh li. Li, ya salah. Terus kalau diajar tandanya apa kalau diajar? Ada yakna, yaknun. Ya. Oh iya. Nah, kenapa tanda jarnya pakai ya? Karena dia adalah Ya tinggal muter lagi ke kolom pertama karena dia jamak jar. Iya, jamak muzakkar. Kenapa pakai ya? Karena dia jamak muzakkar. Karena kalau isi mufrad pasti kalau jarnya pakai kasro kan gitu. Kalau isi mufrad kasro. Kalau apa lagi? Jamak muzakkar ya. Kalau isim ghair munsharif pakai fathah. Jadi tergantung kepada jenis kata yang bersangkutan. Baik, sekarang kita ayat ke-88. Oke, kelas yang ini lagi. Ada gulfun. Gulfun itu tutup. Gulfun itu apa? Tutup. Tutup atau tertutup. Gulfun artinya tutup. La'ana. Kalau gulfun itu isim atau fi'il?
Isim. Isim. Kalau la'ana fi'il atau isim? La'ana. La'ana mana? La'ana. La'ana. Tim. Fiil. Fi'il apa? Fiil madi. Nah, fi'il madhi. Setiap fi'il pasti butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya la'ana? Tersembunyi. Oh, buru-buru, terlalu Nah, buru-buru. Oh, la'ana. Caranya gimana caranya? Caranya Oh, bagaimana? Allah. Allah. Cari dulu. Cari Pastikan yang dulu rofa. isim yang rofa. ini yang Rafa. Ada nggak isim yang rofa? Ada Allah. Nah, Allah berarti fa'ilnya adalah Allah. Kalau nggak ada, baru kita berpikir mustatir, tersembunyi. Ya, yang jelas satu catatan yang pasti, hum tidak pernah jadi fa'il. Ya. Hum itu jadi maf'ul bih, pasti maf'ul bih. Nggak pernah jadi fa'il. La'anahu. Oke, la'ana itu artinya La'ana. ya itu sudah diserap ke bahasa Indonesia sebenarnya. Laknat. Iya, Laknat. telah melaknat. Oh, Melaknat itu maksudnya mengutuk, ya. mengutuk. Melaknat itu mengutuk. Jadi la'ana telah mengutuk. Mengutuk. Oke, terus kemudian ada satu hal yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya, yaitu mengenai ma pada ayat ini di belakang, bagian belakang. Walilan ma, Iya. ya. Ma di sini bukan artinya apa yang, ya. Ma di situ adalah fungsinya untuk macam taukid gitu ya. Jadi qalilan itu artinya kan sedikit. Sedikit. Kalau qalilan ma artinya sedikit sekali, sedikit banget. Oh, sedikit sekali ya Nah, iman. ya, jadi qalilan sedikit, kalau qalilan ma sedikit banget, sedikit sekali. Jadi nanti misalkan eh qarib, qariban. Apa qarib? Korib dekat. Dekat. Kalau qariban ma Dekat Dekat sekali. sekali. sekali gitu. Itu ma di situ pengganti dari jiddan. Kalau kita sering mendengarkan atau berbahasa Arab secara lisan sehari-hari, itu ada kata-kata jiddan. Jiddan itu sangat sekali ya. Misalkan qalilan jiddan itu sama. Qalilan jiddan sedikit sekali itu bisa disingkat menjadi qalilan ma. Eh, Iya. apa namanya? Misalkan dekat sekali. Qariban jiddan. Qarib jiddan bisa menjadi qariban ma. Jadi ma di situ bisa menjadi pengganti dari kata jiddan. Jiddan itu artinya sangat. Oke, jadi ini ma yang berbeda dengan ma yang selama ini kita tahu. Jadi di sini artinya sangat, eh, iya banget gitu ya. Jadi qalilan ma sedikit sekali atau sedikit banget. Oke, sekarang coba kita artikan dari depan. Ini kan sudah artinya maklum semua nih kan. Tadi apa Pak yang Gulfun tuh? Wolfen tutup atau tertutup. Enggak. Dan mereka berkata, Hati kami tertutup. Telah Nah, hati Kolbu ya. kami, ya hati-hati kami tertutup. Itu maksudnya orang-orang ahli kitab, terutama orang-orang Yahudi, orang-orang pengikut yang katanya mereka mengikuti Nabi Musa, yang katanya mereka itu pengikut Taurat, itu mereka merasa kami nggak butuh kitab yang lain. Hati kami sudah tertutup dengan adanya Nabi baru, ada kitab baru. Sudah cukup dengan Taurat ini. Taurat ini menurut mereka sudah paripurna. Padahal bukan. Qulubuna ghulf. Bahkan Injil pun nggak mereka percayai. Mereka tidak mau menerima Nabi Isa. Mereka pun menolak Injil. Bahkan Nabi Isa dibilang pembohong. Nabi Isa dibilang
anak hasil hasil zina gitu ya, karena nggak punya ayah. Itu yang dibilang oleh orang-orang Yahudi. Makanya mereka bukan hanya tidak mau menerima Al-Quran, mereka pun tidak mau menerima Taurat. Injil. Ya. Injil. Mereka tidak mau menerima Injil. Bahkan Taurat pun yang mereka akui sebagai satu-satunya yang mereka imani, mereka laksanakan, itu pun banyak diabaikan. Itu pun banyak ditinggalkan. Jadi hanya sekedar jadi slogan aja itu. Mereka katanya beriman kepada Taurat, itu hanya ada di kata-kata. Pelaksanaannya tidak sama sekali. Baik, sekarang coba diulang lagi. Waqalu qulubuna ghul. Dan mereka berkata, Hati kami hati tertutup. Bal, Bal itu apa? Tetapi. Enggak. ya biar gampang. Kalau dalam bahasa Inggris itu bad. But. Namun Oh, Tetapi, but tetap tetapi, tetapi la'anahumullahu, Allah melaknat mereka, Allah telah telah melaknat mereka kufrihim, dengan keingkarannya. ya boleh, bi itu kan arti aslinya dengan, bisa juga diartikan karena. Karena Nah, boleh. Ya. Kenapa Allah melaknat mereka? Kenapa Allah mengutuk mereka? karena keingkaran mereka. Nah, bikufrihim, karena keingkaran mereka. Terus pada endingnya, faqalilan ma yu'minun. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Sedikit sekali mereka beriman. Jadi kalau ada yang kan yang kayak bala itu lain ya. Kenapa? Yang bala waktu dulu belajar itu lain. Oh, beda. Itu Kalau bala itu ya. Ya kebalikan. Kalau bal Tetapi. Oke. Bal tuh ingat aja bat katanya. Bat itu kan tetapi. Kata Pak Ustadz. Ya mirip-mirip gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah orang Yahudi ada yang beriman? Ada, tapi sedikit sekali. Kali lama. Sedikit sekali gitu ya. Ya perbandingannya cukup besar. Ya. Ya sudah. Ya sudahlah cukup. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Allahumma bil Qur'an al-hulana Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Ani. Udah. Makasih.